Selamat malam dan selamat datang di acara obrolan santai. Malam ini kita akan berbincang dengan bintang tamu kita hari ini yaitu Teh Nurul. Beliau adalah seorang mantan petugas KPPS di pemilu kemarin. Kita akan membahas berbagai aspek, mulai dari persiapan hingga tantangan yang dihadapi selama bertugas. Langsung saja mungkin awal mula tahu ada seleksi anggota KPPS, tahu dari mana? Tahunya diumumin di desa, karena si PPS-nya tuh udah ngasih iklan, jadi dikasih pengumuman terbuka untuk semua warga masyarakat di desa tersebut bahwasannya seleksi anggota KPPS sudah dibuka. Jadi awal tahunya dari desa gitu. Betul. Terus apa sih yang membuat Teh Nurul tertarik untuk ikut serta jadi anggota KPPS? Karena saya terbiasa kerja ngabdi sama masyarakat. Kebetulan saya sebagai kader kesehatan juga, kader Posyandu. Jadi sambil mengisi waktu luang dan kebetulan sudah terbiasa juga bekerja bersama mengabdi, bersosialisasi langsung kepada masyarakat, akhirnya mencoba untuk bergabung menjadi anggota KPPS. Terus gimana proses perhitungan suara di tempat berlangsung? Apakah ada kendala teknis, misalnya kerusakan alat ataupun kekurangan formulir? Kalau kekurangan alat dan formulir kebetulan sudah dihitung dari kantor KPU dari Garutnya. Kalau alat dan formulir lengkap, tapi mungkin di proses perhitungan, karena waktu pemilihannya itu ada 5 kalau nggak salah, presiden, DPD, DPR RI, DPR, mana aja sih? Ada 5 bukan? Ini ada 5 surat suara yang harus dicoblos pada waktu itu ya kan. Terus gimana sih Teh Nurul memastikan keakuratan proses pemungutan suara? Apakah ada kekeliruan selama berlangsung? Mungkin Ada. Kebetulan kalau dari pemilu karena baru pertama kali diselenggarakan setelah 5 tahun, jadi mungkin kami juga para panitia agak bingung di awalnya karena tadi surat suaranya banyak. Terus pada saat ada beberapa waktu kan masyarakatnya jadi datang di waktu yang bersamaan. persiapan Teh Nurul sebelum bertugas, apakah ada pelatihan khusus yang cukup membantu, misalnya ada rapat sebelumnya? Kebetulan 1 bulan sebelum pelaksanaan itu, kebetulan saya bertugas sebagai operator KPPS, jadi yang mengoperasikan aplikasi. Jadi ada beberapa kali pertemuan khusus untuk simulasi penggunaan aplikasi tersebut. Oke, jadi ada pelatihan khusus sebelumnya ya. Terus apa sih tantangan terbesar selama bertugas, misalnya logistik, terus kerumunan massa, apapun tekanan waktu? Lebih ke tekanan waktu mungkin karena di wilayah kami masyarakatnya banyak dan waktunya terbatas, cuma sampai jam 1 siang. Itu pun mungkin ada beberapa yang jemput bola, jadi karena petugasnya harus dibagi, jadi ada beberapa warga masyarakat yang nggak kebagian waktu untuk ngambil hak suaranya. Terus ada gak sih momen menegangkan ataupun yang lucu yang ingin disampaikan oleh Teh Nurul? Mungkin yang paling menegangkan itu proses saat perhitungan, karena ada tadi karena surat suaranya banyak, dibedakan berdasarkan warna. Jadi pas perhitungan itu ada surat suara yang nyasar. Kayak misalkan kita lagi hitung surat suara presiden, terus tiba-tiba ada surat suara DPR RI yang masuk, otomatis itu kan jadi makan waktu lebih banyak lagi. Terus juga si surat suara presiden yang hilang pun belum tentu ada masuk di kotak suara DPR RI. Jadi
itu tantangan yang bikin deg-degannya di situ. Oke. Ini cukup penting pertanyaan Yes, karena mungkin ada juga yang ingin bertanya tentang ini. Selama bertugas, gimana kondisi kesehatan Teh Nurul? Apakah ada perubahan yang signifikan setelah bertugas mungkin? Alhamdulillahnya enggak, karena kebetulan ketika di tim kami yang kemarin ada beberapa anggota yang sudah pernah jadi anggota KPPS 5 tahun ke belakang, jadi bisa diantisipasi. Kita dari 1 minggu sebelumnya itu sudah dikasih vitamin menjaga untuk kita tetap fit, karena kebetulan waktu itu juga musim hujan jadi rawan. Paling setelah kegiatan berlangsung, karena mungkin kurang tidur jadi ada migrain 1-2 hari aja sih, kurang tidur aja. Jadi kurang tidur mungkin ya. Terakhir deh, pesan dari Teh Nurul untuk para petugas yang akan bertugas di pemilu selanjutnya mungkin? Kuncinya sih sebetulnya ada di ketenangan, karena yang paling penting itu sebetulnya di perhitungan tadi. Kalau di kalau di pas pengambilan suara insya Allah semuanya teratur, semuanya bisa enjoy. Nah, pas perhitungan itu yang biasanya ada hitungan-hitungan yang kurang, ada yang selisih, itu kadang yang suka bikin lu panik. Jadi paling diusahakan untuk terus tenang, terus yang paling penting dijaga kesehatannya aja. Jaga kesehatan utamanya ya. Baik, terima kasih kepada Teh Nurul yang telah datang, terus juga mau bercerita tentang pengalaman berharganya. Semoga pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggara yang akan datang. Semoga kita semua dapat terus menjaga demokrasi kita. Terima kasih pada yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya.